jurusan Kesehatan, program studi D3 Keperawatan. Kembali lagi di segmen Viralkan, video tutorial keperawatan. Pada episode kali ini kira-kira rekan-rekan bisa tebak gak kita bakal bahas apa? Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan di video sebelumnya, pada episode Viralkan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung tetesan infus per menit. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai aja yuk. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita perlu tahu dulu nih rumus untuk menghitung tetesan infus per menit. Rumusnya adalah kebutuhan cairan per jam dikali faktor tetes per 60. Untuk menghitung kebutuhan cairan tubuh manusia dalam tetes per menit, didapat dengan menghitung kebutuhan tubuh manusia dalam cc per jam yang diubah menjadi tetes per menit. Untuk faktor tetes sendiri ada dua, yaitu sesuai dengan infuset makro dan infuset mikro. Untuk infuset makro memiliki konstanta 20 dan untuk infuset mikro memiliki konstanta 60. Asal dari faktor tetes dihitung dengan cara cc per jam yang diubah menjadi tetes per menit, sehingga didapati 1 cc dalam penggunaan infuset makro sama dengan 20 tetes per menit, dan untuk infuset mikro 1 cc sama dengan 60 tetes per menit, dikarenakan ukuran infuset mikro yang lebih kecil sehingga dibutuhkan tetesan yang lebih banyak untuk memenuhi 1 cc dalam 1 menit. Untuk menghitung tetesan infus per menit, kita perlu tahu dulu nih kebutuhan cairan tubuh pada manusia. Nah, untuk cara-cara menghitung kebutuhan cairan tubuh itu ada banyak. Pada kesempatan kali ini, Viralkan akan menggunakan rumus 50 cc kali berat badan. 50 cc dikali berat badan. Semisal berat badan pasien 65 kg. 50 cc dikali 65 kg. Jadi kebutuhan cairan pasien dengan berat badan 65 kg adalah 3250 cc per 24 jam. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Di sini kita memiliki kasus Tuan A dengan berat badan 65 kg dan suhu 38,5 derajat Celcius memiliki kebutuhan cairan harian sejumlah 3250 cc. Sebelum melakukan pemesanan infus, kita harus menghitung balance cairan tubuh terlebih dahulu. Di sini ada input dan output. Di input sendiri ada minum sejumlah 8 gelas atau setara dengan 1600 cc, makan lebih kurang 200 cc, dan kudapan sekitar 165 cc. Untuk output, pasien mengalami diare dengan output 300 cc. Untuk IWL, insensible water loss, yaitu cairan yang keluar dari tubuh tanpa disadari dan sulit untuk dihitung. Rumus IWL sendiri adalah 15% dikali berat badan, yaitu 15% dikali 65 kg sama dengan 9,7 cc. Setiap peningkatan suhu 1 derajat dari suhu tubuh normal, maka akan mengalami peningkatan output sejumlah 10% dari jumlah kebutuhan cairan harian tubuh. Karena pasien memiliki suhu tubuh 38,5 derajat Celcius, artinya pasien mengalami kenaikan suhu sejumlah 1 derajat Celcius dari jumlah suhu tubuh normal, yang artinya jumlah output pasien akan meningkat sejumlah 10% dikali 3250 cc. 10% dikali 3250 cc sama dengan 325 cc. Hingga jumlah total input harian adalah 1965 cc dan jumlah total output adalah 634,7 cc. Balance cairan kita menggunakan rumus input dikurang output, yaitu 1965 dikurang 634,7 kita bulatkan menjadi 635 cc, yaitu jumlahnya sama dengan 1330 cc. Karena jumlah balance cairan tidak memenuhi
jumlah kebutuhan harian cairan tubuh, maka kita akan menghitung kekurangannya dengan mengurangkan jumlah cairan kebutuhan tubuh per hari dengan jumlah balance cairan, yaitu 3250 cc dikurang 1330 cc sama dengan 1920 cc. Setelah mengetahui kebutuhan cairan yaitu 1920 cc, kita langsung masukkan ke rumus, yaitu kebutuhan cairan 1920 per 24 jam dikali faktor tetes, di mana faktor tetes ada dua, yaitu makro dengan konstanta 20 dan mikro dengan konstanta 60. Karena kita menggunakan faktor tetes makro, maka kita mengambil konstanta 20 per 60. 1920 dibagi 24 sama dengan 80 dikali 20 per 60 sama dengan 1 per 3 sama dengan 80 per 3. 80 dibagi 3 sama dengan 26,6. Jadi kita bulatkan menjadi 27 tetes per menit. Agar mempermudah kita dalam mengatur tetesan infus, maka 27 tetes per menit akan kita ubah menjadi tetes per detik, yaitu dengan cara 27 per 60. Jika yang 27 kita bagi 27, maka 60 kita bagi 27 juga, yaitu 27 per 27 sama dengan 1 per 60 bagi 27, 2,2. Jadi, 1 tetes setiap 2,2 detik. Demikianlah penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menghitung tetesan infus per menit. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di segmen viralkan berikutnya. Bye-bye!